dilihat dari fenomena sosial yang berlangsung di hari-hari ini. Ternyata walaupun Indonesia ini membutuhkan angka entrepreneurship yang makin tinggi atau lebih tinggi, sepertinya menjadi pengusaha memang bukan bakat masyarakat Indonesia. Jadi ada dua angka yang dipercayai di Indonesia ini. Angka pengusaha di Indonesia dengan 200 juta penduduk itu masih kurang dari 1%. Ada yang 1, sekian persen. Angka pertama. Angka kedua 0,8 sekian persen. Jadi faktanya saja bisa bermacam-macam, tergantung siapa yang memberi fakta atau membuat fakta. Tetangga kita yang kecil, Singapura, sudah lebih dari 3%, mungkin 5-6%. Cina 7-10%, lebih tinggi lagi. Amerika bisa sampai 15%. Jadi makin tinggi angka kewirausahaan di sebuah negara, makin kuat negara itu. Karena misalnya kalau yang menjadi pengusaha itu hanya 1% dari 100% misalnya, berarti hanya satu saja dikepung 99 orang yang meminta bantuan. Kalau 3% berarti meningkat lagi kekuatannya, ada 3 orang membiayai atau memberi makan 97 yang lainnya. Nah, kalau 15% berarti 15 orang itulah yang menanggung 85 sisanya. Makin besar persentase yang memberi makan, makin kuatlah dan makin kecil pihak yang diberi makan. Itu ilustrasi sederhananya. Kenapa saya sebut menjadi pengusaha bukan soal mendesak bagi masyarakat Indonesia? Ini karena betapapun ada loka karya, ada seminar motivasi, ada tips sukses menjadi pengusaha dengan mudah, kaya raya dengan gampang. Ternyata angka kewirausahaan kita itu tidak banyak bergerak. Sejumlah alasan tersedia di sana. Di antaranya menurut saya kok curiga terhadap yang disebut mental neo-feodal. Kebudayaan menjadi priayi baru yang masih terus melakukan daur ulang, mimikri dari kebudayaan lama. Priayi adalah sebuah gengsi yang kini diterjemahkan dalam berbagai versi. Nah, mental itu akan menganggap telapak tangan yang kasar adalah aib. Maka memainkan uang di bursa saham adalah impian bagi para priayi baru itu. Mencari uang dengan cepat, kaya dengan cepat, dan bangkrut dengan tak kalah cepat. Wah, jika bursa saham terlalu tinggi, terlalu rumit, dan terlalu asing, ada lantai bursa versi berikutnya, yakni arisan berantai, investasi abal-abal, dan manajemen klinik. Cukup sekali berinvestasi dan selama hidup boleh ongkang kaki sampai mati. Nah, tetapi puncaknya bukanlah itu semua. Puncaknya adalah karena di Indonesia uang tak perlu diputarkan, melainkan cukup digandakan secara goib. Wah, uang itu bisa lewat kantong dan jubah-jubah ajaib. Wah, ini penulis J.K. Rowling itu, penulis novel Harry Potter yang terkenal itu, butuh merevisi buku Harry Potternya. Bahwa sekolah sihir tidak selayaknya di sebuah sekolah yang sangat terkenal di novel ini, yakni di Hogwarts itu. Sekolah sihir itu cocok hidup di negeri ini. Karena uang bisa muncul dari jubah-jubah ajaib.